Ya, halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi. Kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Camar Haenda, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita ke informasi politik pemirsa. Dalam debat Capres ketiga ini, Ganjar Pranowo mengungkapkan visi misinya terkait isu pertahanan. Capres dari Partai Perindo ini ingin memperkuat anggaran pertahanan dan juga mendukung kepolisian untuk memiliki gaya hidup yang sederhana dan juga integritas yang tinggi. Rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom, dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB, sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng. Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi. Dalam debat Pilpres 2024, Anies Baswedan mengungkapkan utang negara untuk pembelian alutsista bekas nilai tidak produktif. Sementara itu, Prabowo Subianto membalas dengan menyebut Anies Baswedan tidak mengerti pertahanan. Mohon tenang, sekali lagi mohon tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menanggapi jawaban dari capres nomor urut 2 dalam waktu 1 menit, Pak Anies. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di situ, di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu, menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita. Di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak, tidak pantas seorang profesor ngomong begitu, ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang memiliki lahan 340.000 hektar. Padahal setengah dari anggota TNI belum memiliki rumah dinas. Prabowo Subianto langsung membantah pernyataan Anies Baswedan, padahal Capres nomor urut 2 tersebut belum diberikan kesempatan untuk menjawab. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon tenang dulu hadirin. Mohon tenang. Harap tenang. Kita mesti menguatkan BSSN.
Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pentingnya potensi Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan karena memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terlalu teoritis saat membahas permasalahan siber di Indonesia. Pandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah. Tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Selatan-Selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalaulah kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan Selatan-Selatan, nikel kita miliki. Tapi boksit, ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar. Ini menciptakan lapangan kerja dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. Satu, butuh lapangan kerja. Dua, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktu. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Pemirsa, Ganjar Pranowo mengungkap skor untuk bidang pertahanan yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Skor yang diberikan Ganjar adalah 5, usai ditanya Anies Baswedan yang menyinggung bahwa Ganjar pernah mengutarakan penilaian untuk penegakan hukum di Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Ya. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik. Baik,
Langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Pemirsa, situasi sengit terjadi saat Anies Baswedan memberikan pertanyaan ke Prabowo Subianto soal etika terkait bagaimana standar etika dihubungkan dengan cara pemimpin negara menjaga kedaulatan. Prabowo menyindir keras Anies karena dianggap memberi contoh yang tidak baik soal etik. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang
kepemimpinan itu butuh nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai, ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu, Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, Mohon bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Usai saling bantah di panggung debat ketiga Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak bersalaman. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.
Anda kembali di Ayus Pagi, pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Camar Hayenda. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tampil dengan pakaian yang menarik saat debat Capres ketiga berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 ini tampil kompak dengan jaket bomber ala film Top Gun. Ganjar Mahfud kembali mengangkat kepopuleran jaket bomber yang sempat booming beberapa waktu yang lalu. Jaket bomber yang dipenuhi emblem Satset ini semakin membuat penampilan mereka bak pilot pesawat tempur. Penampilan capres-cawapres dari Partai Perindo ini sukses mencuri perhatian pemirsa dan juga netizen. Pemirsa, nonton bareng debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Rumah Pemenangan Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta. Debat kali ini bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Pemirsa, debat ketiga Pilpres 2024 yang dengan tema pertahanan semula ini disebut menguntungkan Capres Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Namun dalam debat yang berlangsung semalam di Istora Senayan, Jakarta, bahwa materi debat seputar pertahanan justru banyak mendapat kritik terkait alutsista Tentara Nasional Indonesia. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan solusi penting untuk menangani serangan cyber di Indonesia dengan peran Duta Besar Cyber yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 untuk menangani masalah di dunia digital. Duta Besar Khusus Cyber. Nah, ini yang baru sesungguhnya, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Duta Besar Khusus Cyber yang akan dibentuk oleh Mas Ganjar, oleh pemerintahan Ganjar Mahfud nanti ketika memang terpilih di pemerintahan tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan baru yang perlu dipikirkan, karena sampai saat ini kita ini darurat digital. Bahaya sekali kalau hal-hal tersebut tidak dilakukan dengan maksimal. Dan ini harus diperhatikan betul, sehingga harus punya perhatian yang betul-betul fokus, betul-betul maksimal ke dalam. Tiga capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan beradu gagasan dalam debat kedua yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo unggul dalam polling yang diadakan oleh iNews TV. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Sekali lagi. Tiga capres kembali berlaga untuk kedua kalinya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Debat kali ini mengusung isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dipandu oleh moderator Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, terdapat 11 pakar yang dipilih sebagai panelis untuk menyusun pertanyaan. Usai debat, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Polling ini diikuti oleh 52.439 responden. Ganjar Pranowo dianggap sebagai capres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan angka 62%. Sementara Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan angka 21%. Dan Prabowo Subianto di posisi terakhir dengan perolehan angka 17%. Pemirsa, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak bersalaman usai debat ketiga Pilpres 2024. Ganjar Pranowo menyalami Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar kemudian menuju ke arah yang berlawanan untuk bersalaman dengan Anies Baswedan dan juga Gibran Rakabuming Raka. Prabowo dan Anies Baswedan tampak saling menghindar untuk berjabat tangan. Sebelumnya pemirsa, Anies dan juga Prabowo terlibat adu argumen yang cukup panas. Bahkan sesekali muka Prabowo nampak memerah saat debat dengan Anies Baswedan. Selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Baik, kita masih ada waktu 4 menit, kami persilakan untuk bertanya. Tolong dibantu untuk mic-nya. Keluarga Besar Forum Betawi Rempuk (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (IKMA)
Jabodetabek ini resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ganjar dan Mahfud juga didoakan menang satu putaran pada Pilpres 2024 mendatang. Dihadiri langsung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Forum Betawi Rempuk dan Ikatan Keluarga Madura se-Jabodetabek mendeklarasikan diri mendukung pemenangan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Deklarasi yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, jajaran partai koalisi serta tim pemenangan nasional ini menjadi harapan FBR dan IKAMA untuk kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana sepak terjang Mas Ganjar, dari mulai beliau anggota legislatif 2 periode, lalu gubernur Jawa Tengah 2 periode yang sudah membangun 1.000 rumah, 1.000 jamban untuk warga tidak mampu dan mengentaskan 1 juta kemiskinan. Lalu Prof Mahfud, kita sama-sama tahu beliau juga sudah pernah ada di legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif. Kita harus berani menyuarakan kelebihan Ganjar Mahfud kepada teman, kepada saudara, kepada masyarakat, bahwa memilih itu pasti ada sebabnya, dan kita yakin Ganjar Mahfud yang bisa membawa Indonesia emas. Dalam gelaran doa awal tahun yang digelar di lapangan Jalan Akses Rusun Cakung, Jakarta Timur ini, FBR dan IKAMA juga mendoakan pasangan Ganjar Mahfud terpilih memimpin Indonesia ke depan. Kalau ini adalah murni dari bawah dan mewakili masyarakat mayoritas yang tidak bisa hadir karena tidak ada pancingan yang sifatnya material. Saya ingin katakan pemilu itu adalah hari pengadilan bagi pemerintah apakah layak untuk dipilih atau tidak bagi pemerintah dan calon pemerintah. Dukungan diberikan agar Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Betawi dan Madura khususnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pentingnya penegakan hukum sebagai prioritas, Jaringan Ulama Ahlussunnah wal Jamaah se-Cirebon sepakat mendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pemirsa, ulama dan kiai se-Cirebon Jawa Barat mengingatkan pentingnya penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan para ulama dalam halakoh kebangsaan yang berlangsung di Ponpes Darul Ilmi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Karena pentingnya penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi, maka peserta halakoh sepakat mendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Pilihan ini didasari keyakinan para ulama bahwa kedua tokoh tersebut memiliki kemampuan, kemauan dan juga rekam jejak penegakan hukum yang sangat kuat. Yang akan jadi terserah sajalah. Ya, kita ada urusan dengan. Kami berharap, bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik, yang dibarokai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu jatuh ke Bapak Ganjar. Relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang terdiri dari alumni muda Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung menggagas bazar murah tebus 5.000 sebagai bentuk kontribusi nyata untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi warga. Pemirsa, kegiatan diadakan relawan Sriwijaya Ganjar di kawasan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung yang melibatkan para pelaku UMKM yang menggeluti bidang kuliner hingga fashion. Dagangan yang dijajakan tak membuat kantong jebol karena hanya dengan uang Rp5.000 saja warga bisa menikmati aneka macam jajanan. Selain kuliner yang menggugah selera, dalam bazar murah ini juga tersedia pakaian layak pakai. Keterlibatan UMKM di bazar murah ini merupakan strategi simpatisan Ganjar Mahfud guna mendorong pelaku UMKM semakin menggeliat. Kalau menangkap enggak. Sementara itu, alumni muda Universitas Sumatera Utara dan Universitas Riau yang tergabung dalam relawan Sivitas Ganjar juga menggelar pasar murah sembako untuk masyarakat. Kegiatan digelar di Desa Manunggal, Labuhan Deli Serdang, Sumatera Utara yang menyediakan ratusan paket bahan kebutuhan pokok.
Sebelumnya relawan telah menyebarkan kupon kepada masyarakat untuk dapat membeli sejumlah sembako seperti beras, minyak goreng, dan juga gula pasir. Selain mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga murah, warga juga memperkenalkan dengan visi, misi, dan sosok Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Pemirsa, program Bazar Murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo kembali menyapa masyarakat. Ratusan masyarakat menyambut antusias program Bazar Murah yang digelar di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ratusan warga tampak antusias menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Program bakti sosial Pasar Murah ini memberikan sembako murah berupa beras dan minyak goreng, serta pengecekan kesehatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa Partai Perindo hadir berjuang untuk rakyat kecil. Indonesia hanya bisa maju kalau pengentasan kemiskinan itu bisa dipercepat. Artinya apa? Kita harus punya wakil-wakil rakyat yang duduk di dewan dan berjuang untuk percepatan kesejahteraan rakyat kecil. Iya, kita melihat bahwa memang rakyat itu sangat-sangat antusias, dan kita secara pribadi kita berjumpa itu, secara fisik kita berjumpa itu sangat menyemangatin mereka untuk mereka tahu bahwa kita berjuang bersama-sama nih. Kita bersama-sama rakyat untuk berjuang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia. Warga sangat senang dengan program bakti sosial Partai Perindo. Mereka dapat memeriksakan kesehatan sekaligus membeli sembako murah. Dapat minyak, kayaknya ini kalender ya, sama ini makanan, iya. Harganya 5.000. Ya, kalau saya sih alhamdulillah bersyukur ya dapat ginian ya, membantu banget ya buat masyarakat yang tidak mampu ya. Bazar Murah ini terima kasih banyak, semoga Ibu Liliana dan beserta yang lainnya sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Dalam kesempatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II memberikan edukasi dan simulasi tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024 kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di masa kampanye Partai Perindo semakin gencar melakukan kegiatan bakti sosial untuk membantu masyarakat kecil. Salah satunya melalui program Bazar Sembako Murah dan pengecekan kesehatan gratis yang sangat disambut antusias masyarakat di berbagai wilayah. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Liliana Tanu Sudibyo beserta sejumlah caleg Partai Perindo menghadiri program bakti sosial Bazar Sembako Murah dan pengecekan kesehatan gratis di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Masifnya program bantuan Partai Perindo kepada masyarakat ini menjadi simbol perjuangan Partai Perindo dalam membantu kesulitan yang dihadapi rakyat kecil. Jadi kesejahteraan itu harus diwujudkan terlebih dahulu, baru persatuan itu kuat. Dan nama partai kami, Perindo, itu Persatuan Indonesia. Jadi kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat, termasuk di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dukunglah kami. Dan kami bersyukur bahwa kita dapat berjumpa dengan mereka secara fisik, karena perjumpaan dengan secara fisik itu yang adanya bonding dengan masyarakat. Dalam kegiatan ini ribuan masyarakat hadir untuk mendapatkan sembako murah sekaligus memeriksakan kesehatan mereka. Masyarakat juga mendapat sosialisasi mengenai tata cara pencoblosan di pemilu 2024. Ini merupakan salah satu basis saya di Dapil 8. Yang kita ketahui, saya sudah sekian kali ke sini dan saya ingin membuktikan kalau masyarakat awalnya kan caleg itu kalau kita turun nggak akan kembali lagi kalau kita menang. Ini saya masih jadi caleg aja, saya udah lebih dari 1 kali saya kembali. Melalui berbagai kegiatannya, Partai Perindo optimis mampu mencapai target 2 digit suara di pemilu 2024 dan memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga mengikuti lomba senam sehat di lapangan pemuda Luxury Cluster di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bagi peserta yang dinilai bagus gerakan senamnya, ini akan mendapatkan berbagai hadiah. Pendukung calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dari relawan Derek Dauguru atau Daru menggelar senam sehat di Jepara, Jawa Tengah.
Kampanye yang bertajuk Senam Gemoy Pemilu Damai ini tidak hanya dihadiri tim kampanye daerah, namun juga tim kampanye nasional Condro Kirono serta Ketua Umum Relawan Daru Aditya Yusma. Dalam gelaran senam sehat ini ada pembagian beragam hadiah bagi peserta, diantaranya berupa sepeda motor listrik, juga 1 unit rumah. Daru ini atau disingkat dari Derek Abah Guru, kami mengikuti apa titah dan perintah Abah Habib Lutfi bin Yahya. Dalam hal ini mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka di pemilu tahun 2024 ini. Jadi harapan kami Jepara bisa berubah menjadi biru muda. Jepara bisa total mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran di pemilu.